وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Diambil dari kata labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Menunjukkan saya akan segera jawab. Saya akan segera sami'na wa ata'na. Dari pada dipanggil, ya, labbaik, labbaik. Artinya, tapi jangan labbaik dah datang. Lama suaminya panggil, sayang, labbaik. Dan panggilan labbaik belum datang juga. Kalau sudah labbaik, tinggalkan semuanya, segera datang. Siti Aisyah langsung, ya Humaira, labbaik, datang. Apa kata Rasulullah? Ayo, berkenan enggak temani saya minum? Temani saya minum. Ya, Siti Aisyah senang diajak sama suaminya, ikut minum bareng. Apa Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Rasulullah? Oh, ini. Dia minum, habis minum. Rasul tidak bicara apa-apa, diam. Akhirnya dia sendiri minta maaf. Kira-kira kalau seperti ini, terulang lagi enggak? Kayaknya tidak. Karena sudah langsung mendapatkan teguran, tapi dengan cara yang halus. Coba kira-kira kalau pas kita pulang, minta, ayo bawain kopi. Pas kita dikasih kopi, malah isinya garam. Apaan ini kok? Masa sudah kita nikah 10 tahun, kopi tidak bisa bikin sih? Marah-marah. Kira-kira nanti kalau mau bikin kopi lagi, kasih garam enggak? Barangkali kasih racun sekalian biar habis. Kok masa gara-gara kopi marah-marah sih? Jadi, mengatasi masalah jemaah sekalian, jangan menghadapi dengan kekerasan. Walaupun bisa selesai masalah, tapi membuat hati sakit. Milihlah kata yang halus, yang baik. Termasuk ibu-ibu menghadapi suami yang barangkali tidak nyambung dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan anda selalu membalas dengan kasar, tapi selalu beri yang terbaik dan selalu berdoa. Ya Allah, berilah hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk. Ya Allah, jadikan beliau bertanggungjawab. Ya Allah, jadikan beliau kasih sayang. Orang yang benar-benar memberi perhatian kepada kami, kepada anak kami, dan bertanggungjawab nafkah dan urusan keluarga kami. Itu ikhtiar kita, doa. Kalau memang sudah di dalam takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala jodohnya seperti ini, ya bakal seperti ini. Yang bisa merubah nasib dan takdir hanya doa. Makanya jangan berhenti berdoa. Habis anda berikhtiar, dan ada yang merasa sudah tidak kuat, tidak bisa tahan. Itu pilihan atau solusi dalam agama, boleh minta cerai. Itu solusi, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ada orang, kalau katanya minta cerai, tidak bakal masuk surga. Kata siapa? Kalau benar-benar, sebagaimana saya jelaskan, ibu sudah sabar, sudah doa, sudah ikhtiar, sudah memimpin nasihat, tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali. Dan masih bisa sabar, saya usulkan sabarlah. Tapi kalau ada orang tidak bisa sabar, bahkan ada yang merasa lebih baik saya mati. Kenapa susahkan diri? Lepas. Karena inti daripada rumah tangga, hidup bahagia. Kalau kehilangan kebahagiaan, buat apa? Banyak orang yang sudah bisa berpisah, walaupun anaknya sudah 10. Jadi jangan ada orang berkata, oh demi anak, demi anak. Itu bahasa yang menurut saya tidak tepat. Sebenarnya anak itu bisa diurus, bisa dijaga, dan bisa diperhatikan. Tapi yang lebih utama adalah kita merasa harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah dalam rumah tangga. Karena kalau tidak ada hubungan baik antara suami istri akan mempengaruhi kepada anak.
Walaupun kita bertahan, tapi anak kita nanti menjadi sakit. Anak kita nanti membuat dia sakit jiwa, sakit hati, karena dia selalu melihat orang tuanya berantem. Selalu orang tuanya marah. Dan selalu saya nasihatkan, kalau terpaksa Anda memarah sama suami atau istri, jangan di depan anak-anak. Jangan di depan anak-anak. Apalagi kalau bisa ditunda amarahannya sampai malam. Biar semuanya anak tidur, masuk kamar sendiri dan bicara baik-baik. Sudah akan diselesaikan masalah. Wallahi tidak ada masalah, pasti ada jalan keluar. Tapi kita mau atau tidak jalan keluarnya. Itu persoalannya. Banyak ujian yang saya hadapi dalam rumah tangga. Tapi selalu yang membuat kami bahagia, selalu saya sepakat sama istri, selalu mencari jalan keluar. Selama ada masalah, pasti ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ada satu kesusahan, berarti ada dua jalan kemudahan. Itu yang saya sudah yakini saya sama istri saya. Dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah, kami cepat bisa mengatasinya. Dan tidak berlama-lama, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun sikapnya, apapun prinsipnya, apapun kejadiannya. Makanya jamaah sekalian, kembalilah. Akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad. Jaminan darajat yang tinggi di dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, darajatnya orang yang mulia akhlaknya bisa tercapai lebih tinggi daripada darajatnya ahli puasa dan ahli tahajud. Ahli puasa sama, padahal kita tahu pahala puasa begitu besar, pahala tahajud begitu tinggi. Tapi jauh lebih tinggi daripada dua-duanya adalah orang yang mulia akhlaknya. Contoh, kalau ada orang suka puasa, suka tahajud, tapi tidak baik akhlaknya. Ada satu orang tidak puasa, tidak tahajud, tapi baik akhlaknya. Jauh lebih mulia di sisi Allah yang baik akhlaknya. Apalagi kalau bisa kita jaga puasa, jaga tahajud, jaga ibadah, dan juga jaga akhlak. Itu luar biasa. Mantap. Luar biasa keagungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu kita niatkan. Dan apapun yang kita hadapi, anggaplah ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menuji kalian agar bisa Anda tahu siapa yang terbaik amalan. Buat apa Allah uji? Supaya terlihat siapa yang terbaik. Siapa yang paling sabar. Siapa yang paling ikhlas. Siapa yang paling ridha. Kalau tidak diuji, tidak ada bedanya sama kita. Tidak ada di antara kita berbeda-beda. Semua sama di sisi Allah. Tapi apa yang membuat kita punya kelebihan? Ujian. Ketika datangnya ujian, Allah melihat. Ada namuk, marah, tidak ridha, tidak ikhlas. Ada satu lagi, sabar, ikhlas, ridha. Kata Allah, ini lulus. Itu dapat keuntungan. Berarti ketika ada ujian, bukan Allah ingin menyakiti kita, tapi Allah ingin menunjukkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian belajar sabar dan menunggu kemudahan ketika sedang susah. Menunggu jalan keluar ketika kita menghadapi ujian. Kesabaran itu dan menunggu adalah ibadah tersendiri. Contoh, kita lagi ada masalah. Dan kita sudah berupaya menunggu jalan keluarnya. Ada jalan keluar, tapi belum waktunya. Masih dalam proses. Berarti kita butuh tunggu. Tunggu berapa lama? Bisa 1 bulan. Bisa 2 bulan. Bisa 1 tahun. Kita menunggu sampai selesai proses. Baru akan kita dapat terbuka jalan keluarnya. Anda menunggu seberapapun lamanya, selama Anda tunggu itu terhitung sebagai ibadah. Intidharul faraji ibadah. Menunggu datangnya kemudahan dan pertolongan Allah itu ibadah sendiri. Berarti Anda dapat pahala karena tunggu, Anda dapat pahala lagi sabar, dan Anda akan syukuri ketika datangnya kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.